waune lair brol niku pun lekas diulangi Jawa. Di sebuah negara bernama Suriname, bahasa Jawa masih terdengar dalam percakapan sehari-hari. Tempe dan sate bukan makanan asing. Tradisi selametan masih digelar. Bahkan, banyak nama keluarga terdengar begitu akrab di telinga orang Indonesia. Sekilas, semuanya terasa seperti potongan kecil Nusantara yang entah bagaimana berpindah ke sisi lain dunia. Lalu, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana ribuan orang Jawa bisa menyeberangi samudra dan menetap di Amerika Selatan? Mengapa mereka tidak pernah kembali? Rumah baru itu bernama Suriname, negara yang mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar orang Indonesia. Letaknya berada di pesisir utara Amerika Selatan, diapit oleh Guyana, Guyana Prancis, dan Brasil, dengan Samudra Atlantik membentang di sisi utaranya. Luas wilayahnya mencapai sekitar 163.000 km persegi, tetapi jumlah penduduknya hanya sekitar 645.000 jiwa. Meski berukuran kecil, Suriname memiliki karakter yang sangat berbeda dibandingkan negara-negara tetangganya. Saat hampir seluruh Amerika Selatan menggunakan bahasa Spanyol atau Portugis sebagai bahasa resmi, Suriname justru menggunakan bahasa Belanda. Warisan ini berasal dari masa ketika wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda selama lebih dari 3 abad, sebelum akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1975. Namun, hal yang benar-benar membuat Suriname berbeda bukan hanya bentang alamnya, melainkan masyarakatnya. Negara kecil ini dihuni oleh beragam kelompok etnis yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ada keturunan Hindustani dari India, Marun yang merupakan keturunan budak Afrika, masyarakat Kreol, Tionghoa, masyarakat adat, hingga komunitas Jawa yang telah menetap selama lebih dari 1 abad. Semua hidup berdampingan, membentuk Suriname sebagai salah satu negara paling multietnis di Amerika Selatan. Di tengah keberagaman itulah, budaya Jawa menemukan tempatnya. Bukan sekadar bertahan sebagai kenangan para perantau, tetapi tumbuh menjadi bagian dari identitas Suriname sendiri. Untuk memahami bagaimana semua itu bisa terjadi, kita harus kembali ke akhir abad ke-19, ketika sebuah kebijakan kolonial mengubah nasib puluhan ribu orang Jawa untuk selamanya. Saat itu, Suriname merupakan salah satu penghasil gula, kopi, dan kakao yang penting bagi kerajaan Belanda. Selama bertahun-tahun, perkebunan-perkebunan itu bergantung pada tenaga para budak yang didatangkan dari Afrika. Namun, keadaan berubah drastis ketika Belanda menghapus perbudakan pada tahun 1863. Bagi para budak, keputusan itu tentu menjadi kabar yang telah lama dinantikan. Tetapi, bagi pemerintah kolonial dan para pemilik perkebunan, justru sebaliknya. Mereka tiba-tiba kehilangan ribuan pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung perkebunan. Lahan masih terbentang luas, permintaan komoditas tetap tinggi, tetapi tidak ada lagi cukup orang yang menggarapnya. Belanda pun mulai mencari jalan keluar. Mereka sempat mendatangkan pekerja kontrak dari Tiongkok dan India Britania. Namun jumlahnya belum mampu memenuhi kebutuhan perkebunan yang terus berkembang. Hingga akhirnya perhatian mereka beralih ke Hindia Belanda. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Pulau Jawa saat itu merupakan kawasan dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Banyak warganya hidup dalam tekanan ekonomi dan kesulitan mencari pekerjaan. Situasi tersebut dimanfaatkan pemerintah kolonial dengan menawarkan kesempatan bekerja. Akhirnya, pada 9 Agustus 1890, kapal Prince Willem II membawa rombongan pertama pekerja kontrak asal Jawa menuju Suriname. Namun, keputusan untuk berangkat ke Suriname bukanlah pilihan yang mudah. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda bersama para agen perekrut berkeliling ke berbagai desa di Pulau Jawa. Mereka menawarkan pekerjaan dengan sistem kontrak selama 5 tahun. Upah tetap, tempat tinggal, layanan kesehatan, hingga kesempatan
untuk kembali ke tanah air setelah masa kontrak selesai menjadi janji yang terus diulang kepada para calon pekerja. Bagi masyarakat yang hidup dalam himpitan ekonomi, tawaran itu terdengar seperti kesempatan untuk memulai hidup baru. Setelah proses perekrutan selesai, para calon pekerja dikumpulkan di pelabuhan sebelum menaiki kapal menuju Suriname. Perjalanan yang mereka tempuh bukan hitungan hari, melainkan berbulan-bulan. Di negeri itulah mereka memulai kehidupan baru sebagai pekerja kontrak di perkebunan-perkebunan milik kolonial Belanda. Tapi, jika mereka datang hanya sebagai pekerja kontrak selama 5 tahun, mengapa hingga hari ini masih ada begitu banyak keturunan Jawa di Suriname? Pada dasarnya, sistem yang diterapkan pemerintah kolonial memang bersifat sementara. Setelah masa kontraknya berakhir, para pekerja diberikan pilihan. Mereka bisa kembali ke Hindia Belanda dengan biaya perjalanan yang ditanggung pemerintah kolonial, atau tetap tinggal di Suriname sebagai penduduk bebas. Sebagian memang memilih pulang. Mereka kembali ke kampung halaman dengan membawa pengalaman, cerita, dan sedikit tabungan hasil bekerja di perkebunan. Namun, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang memutuskan untuk menetap. Keputusan itu tentu tidak diambil tanpa alasan. Ada yang merasa sudah terlalu lama meninggalkan tanah kelahirannya hingga tak lagi memiliki tempat untuk kembali. Ada pula yang telah membangun kehidupan baru di Suriname, menikah, memiliki anak, atau memperoleh sebidang tanah yang diberikan setelah menyelesaikan masa kontrak. Memulai semuanya dari awal di Pulau Jawa justru terasa lebih sulit daripada tetap bertahan di negeri yang telah mereka kenal. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak rombongan pertama orang Jawa menginjakan kaki di Suriname. Waktu yang cukup lama untuk membuat sebuah budaya perlahan memudar, bahkan menghilang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, identitas Jawa tetap bertahan. Bukan hanya sebagai cerita tentang leluhur, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Buktinya bisa ditemukan dari hal yang paling sederhana, yaitu bahasa. Hingga kini, masih banyak keluarga keturunan Jawa yang menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas. Menariknya, bahasa Jawa yang mereka gunakan justru mempertahankan banyak kosakata dan pelafalan dari akhir abad ke-19. Jejak Jawa juga hadir di meja makan. Tempe, sate, nasi kuning, pecel, bakso, hingga sambal bukanlah makanan yang sulit ditemukan di Suriname. Bukan hanya makanan, berbagai kesenian tradisional juga terus diwariskan. Pertunjukan wayang kulit, alunan gamelan, hingga tarian tradisional Jawa masih kerap dipentaskan dalam festival budaya maupun acara komunitas. Tradisi kenduri atau selametan, yaitu doa bersama sebagai ungkapan syukur atau memohon keselamatan yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama, juga masih rutin dilaksanakan dalam berbagai momen penting kehidupan. Warisan itu juga terlihat dari nama-nama yang masih digunakan. Nama seperti Soewarto, Soemita, Kartodikromo, Wong Sorejo, hingga Sarjoe masih dapat dijumpai di Suriname. Bagi sebagian besar keturunan Jawa, Islam juga tetap menjadi bagian penting dari identitas mereka. Masjid-masjid berdiri di berbagai pemukiman, sementara perayaan Idul Fitri, Idul Adha, hingga tradisi halal bihalal masih dirayakan dengan semarak. Tak sedikit pula prosesi pernikahan yang tetap memadukan akad nikah dengan berbagai unsur adat Jawa, mulai dari busana, iringan musik, hingga rangkaian upacara tradisional. Meski sama-sama berakar dari Pulau Jawa, perjalanan sejarah yang berbeda membuat budaya Jawa di Suriname berkembang dengan cara yang unik. Salah satunya adalah bahasa. Karena nenek moyang mereka meninggalkan Pulau Jawa pada akhir abad ke-19, bahasa Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi ikut membeku pada zamannya. Akibatnya, sejumlah kosakata dan cara pengucapan
yang kini mulai jarang terdengar di Indonesia masih dapat ditemukan dalam percakapan masyarakat Jawa di Suriname. Tentu saja, bahasa itu juga berkembang dengan pengaruh bahasa Belanda dan Seranan Tongo, sehingga melahirkan dialek khas yang hanya bisa dijumpai di Suriname. Warisan itu tidak berhenti pada bahasa. Lagu-lagu berbahasa Jawa masih dinyanyikan dalam berbagai acara budaya, mulai dari peringatan komunitas hingga perayaan keluarga. Beberapa kelompok seni juga terus memainkan gamelan dan mempertunjukkan kesenian tradisional sebagai cara mengenalkan akar budaya kepada generasi muda. Upaya menjaga identitas itu bahkan dilakukan secara lebih terorganisasi. Di Suriname pernah berdiri sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Jawa, sementara sejumlah stasiun radio menyiarkan program berbahasa Jawa untuk menjangkau masyarakat keturunan Jawa yang tersebar di berbagai daerah. Menariknya, identitas Jawa di Suriname bukan hanya bertahan di lingkungan budaya, tetapi juga hadir dalam kehidupan berbangsa. Sejumlah tokoh keturunan Jawa pernah menduduki jabatan penting, mulai dari menteri, anggota parlemen, hingga posisi tertinggi di pemerintahan. Salah satu yang paling dikenal adalah Jules Albert Wigdenbosch, Presiden Suriname periode 1996 sampai 2000, yang memiliki garis keturunan Jawa dari pihak ibunya. Setelah lebih dari 1 abad, muncul satu pertanyaan yang mungkin masih tersisa. Jika budaya Jawa tetap hidup di Suriname, lalu bagaimana sebenarnya mereka memandang diri mereka hari ini? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebagian besar keturunan Jawa yang hidup di Suriname saat ini lahir, tumbuh, dan menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Mereka bersekolah di Suriname, berbicara dalam berbagai bahasa yang digunakan masyarakat setempat, serta menjadi bagian dari perjalanan bangsa itu. Suriname adalah tanah air yang mereka kenal sejak kecil. Namun, di saat yang sama, mereka juga tidak melupakan dari mana kisah keluarga mereka bermula. Nama keluarga, bahasa, makanan, tradisi, hingga cerita tentang para leluhur yang datang dari Pulau Jawa masih diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi banyak dari mereka, Indonesia bukanlah tempat kelahiran, melainkan tanah asal yang menyimpan akar sejarah keluarganya.